Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Ya, channel saya beri nama Jagat Sejarah. Channel yang membahas segala hal tentang sejarah. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Bab pertama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Ya, pasca proklamasi bangsa Indonesia masih harus melewati banyak tantangan ya. Tantangan yang pertama adalah menghadapi ancaman eksternal ya. Sekutu Belanda yang ingin kembali lagi menguasai Indonesia, dan ancaman internal yaitu pemberontakan di berbagai daerah. Kalau kita melihat ya, dari tahun 45 sampai dengan tahun 49, luar biasa ya para founding father kita dengan sekuat tenaga mereka mempertahankan Republik Indonesia, baik jalur diplomasi maupun jalur konfrontasi ya. Dan ditambah lagi konflik internal yaitu pemberontakan di berbagai daerah, ini pun menjadi persoalan yang sangat penting ya. Makanya materi ini perlu disampaikan kepada kalian. Harapannya pertama ya, supaya kalian lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bangsa Indonesia sudah 75 tahun ini berdiri, tidak mudah mencapainya. Ya, butuh proses yang panjang, jatuh bangun, dan banyak sekali para pendahulu yang telah berkorban demi tegaknya Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kenapa materi disampaikan? Supaya kita semua ya, kalian semua semakin nasionalis ya, semakin cinta terhadap Republik Indonesia. Dengan mengetahui sejarahnya, jatuh bangunnya, harapannya ke depannya kalian semakin cinta terhadap Republik Indonesia, mempertahankannya, memeliharanya, bukan justru malah membajaknya. Yang ketiga, materi ini harapannya setelah kalian paham ya, bisa mengantisipasi bahaya disintegrasi ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ada upaya ya untuk melakukan disintegrasi, sebisa mungkin kita harus mengatasinya ya. Yang keempat, harapannya kita ya sebagai generasi muda harus memanfaatkan ya, mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya ya, mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, berkarya, berkreasi ya, untuk memajukan bangsa kita. Dan yang terakhir, tentu setelah kita belajar materi ini, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maksudnya apa? Ya, kita jangan mencontoh ya orang-orang yang melakukan pemberontakan seperti ini. Karena perbuatan makar atau kudeta itu sangat menciderai perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kita harus ambil hikmahnya, jangan kita ulangi lagi kesalahan-kesalahan orang-orang terdahulu ya, sehingga kita menjadi lebih bijaksana. Baik, itu harapannya, semoga kita semuanya bisa melangkah lebih baik ke depannya ya. Baik, langsung Pak Anton akan membahas mengenai arti ya disintegrasi ya. Secara etimologi memang disintegrasi ini terdiri dari dua suku kata ya, dari kata dis dan integrasi. Dis itu artinya tidak, integrasi itu artinya penyatuan. Ya, sama halnya ketika kalian mendengar kata diskualifikasi. Kualifikasi itu kan masuk persyaratan. Kalau dis tidak masuk persyaratan ya, diskualifikasi ya. Kemudian disfungsi. Nah, fungsi itu artinya adalah kegunaan, dis itu adalah tidak berguna, artinya disfungsi misalkan, jadi tidak berguna, tidak memiliki kegunaan. Paham ya sampai di sini ya makna disintegrasi. Jadi seperti itu makna secara bahasanya. Adapun makna secara istilah banyak ini definisinya, salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya disintegrasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu ya, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan atau perpecahan. Nah, jadi itu ya situasi disintegrasi.
Dan Indonesia ini sangat rawan sekali terjadi disintegrasi karena Indonesia majemuk sekali. Mulai dari agama ya, mulai dari suku, bahasa ya, sehingga potensi disintegrasi di Indonesia ini cukup tinggi, cukup rawan. Tapi luar biasanya alhamdulillah kita memiliki suatu dasar negara yang cukup kokoh ya, yakni Pancasila yang memayungi segala perbedaan itu, sehingga alhamdulillah ini 75 tahun kita masih bisa tegak berdiri walaupun kadangkala suka ada gesekan-gesekan, tapi ya bisa dikatakan bangsa kita ini luar biasa bisa menjaga keberagaman. Kalau di luar negeri sana ada yang satu bahasa tapi ribut terus juga ada ya, dan Indonesia beragam sekali tapi masih bisa menjaga kemajemukan. Oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaganya ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pasca proklamasi Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan ya, terutama ini tantangan internal ya. Dari tahun 45 sampai dengan tahun 65 ya, itu banyak sekali pemberontakan ya, baik karena ketidakpuasan atas keputusan pemerintah maupun pemberontakan yang didasari ideologi ya. Nah, kita lihat saja ya. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun. Ini terjadi pada tanggal 28 Februari 1948. Kemudian disusul ya pemberontakan lagi Darul Islam Indonesia atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1962 ya. Ini ralat ya, 62. Kemudian Darul Islam ini menginspirasi gerakan-gerakan pemberontakan di berbagai daerah ya, di Kalimantan ya, kemudian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh ya, kemudian di Jawa Barat ya. Kemudian gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ya, gerakan Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, PRRI ya, dan G30S PKI. Dan alhamdulillah ini bangsa kita bisa menumpasnya ya, bangsa kita bisa menumpasnya sehingga Republik Indonesia sampai saat ini masih tegak berdiri, masih ya terbebas dari ancaman-ancaman yang ingin meruntuhkan ya Republik Indonesia, yang ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia. Baik, sekarang kita akan lebih detail membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ya. Kenapa pemberontakan ini terjadi? Nah, latar belakangnya antara lain satu ya, karena kecewa atas pencopotan Amir Syarifuddin. Jadi kan sebelumnya Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri ya Indonesia yang kedua. Namun ketika Amir Syarifuddin ini menjadi garda terdepan dalam perundingan Renville, perundingan ini dianggap gagal ya, dianggap merugikan bangsa Indonesia, sehingga dari kalangan bangsa Indonesia sendiri tidak puas dengan hasil keputusan ini dan dianggap merugikan, sehingga Amir Syarifuddin kemudian dicopot ya, digantikan oleh Bapak Muhammad Hatta ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ternyata saat Amir Syarifuddin ini dicopot, karena Amir Syarifuddin juga tidak terima, dan Amir Syarifuddin justru membangun basis kekuatan di Jawa Timur ya, di Madiun, untuk melakukan gerakan makar ya, untuk melakukan gerakan makar dengan diawali dengan membentuk FDR ya, Front Demokrasi Rakyat. Kemudian yang kedua, Amir Syarifuddin setelah dia menjadi oposisi ya, yang setelah dia membangun basis gerakan di Madiun, justru dia menjadi oposisi ya, melawan pemerintah Republik Indonesia ya. Kemudian membentuk FDR sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika Amir Syarifuddin menyatakan ya tidak ikut serta kembali ya menjadi garda terdepan untuk berjuang secara diplomasi melawan Belanda pada waktu itu ya, Amir Syarifuddin malah membentuk FDR, Front Demokrasi Rakyat. Nah, FDR ini ya melakukan banyak sekali tuntutan dan aksi-aksi ya, antara lain FDR ini. Yang pertama, mereka meminta ya agar membatalkan perundingan Linggarjati dan Renville. Nah, ini agak aneh juga karena kan dulu memang yang menjadi garda terdepan perundingan Renville
adalah Amir Syarifuddin sendiri. Namun Amir Syarifuddin justru malah meminta agar hasil rundingan Renville ini dibatalkan. Nah, ini kan menjadi hal yang kontradiksi ya. Kemudian yang kedua, FDR meminta agar nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ya. Jadi mereka tidak puas dengan kondisi Indonesia yang sih ya, aset-asetnya masih dikuasai Belanda. Sebetulnya memang ini adalah bagus usulannya, namun yang dilakukan, yang dituntut ini kan radikal. Padahal kan dalam proses perjuangan ini tidak bisa serta-merta melakukannya secara radikal ya, butuh proses ya. Tuntutan FDR selanjutnya adalah meminta agar Kabinet Hatta dibubarkan. Nah, ini jelas sekali sangat politis ya, karena memang setelah Amir Syarifuddin dicopot, kemudian kan digantikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan memang salah satu kebijakan Muhammad Hatta yang sangat ditentang oleh orang-orang komunis adalah salah satunya adalah program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, ini dianggap sangat merugikan orang-orang komunis. Kenapa? Karena memang ketika rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, ya, Muhammad Hatta ini kan akhirnya kebijakannya lebih selektif ya dalam hal memilih angkatan perang atau menyeleksi orang-orang yang ingin menjadi tentara. Kenapa seperti itu? Karena jika tidak diseleksi atau tidak dirasionalisasi, negara akan menanggung beban yang cukup banyak ya. Akan menjadi beban negara kalau angkatan perang ini tidak ditertibkan atau tidak dibuat aturan-aturan secara detail. Karena kita tahu dulu itu siapapun bisa menjadi tentara, yang penting punya semangat juang ya. Tidak ada yang namanya seleksi, tinggi badan, segala macam gitu ya. Namun pada masa Muhammad Hatta ini semuanya dirapihkan, ada jenjang-jenjang kepangkatan segala macam ya, sehingga lebih rapi, sehingga lebih rasional ya, tidak membebani anggaran negara yang terlalu banyak. Karena kan anggaran juga digunakan untuk hal-hal yang lain juga, tidak hanya untuk tentara saja. Itu. Dan ini diprotes. Kenapa? Karena menurut orang-orang komunis ini merugikan mereka, karena banyak juga orang-orang komunis yang tidak masuk menjadi tentara. Padahal kan harapannya kalau seandainya banyak orang komunis yang masuk menjadi tentara, ini kan ya bisa digunakan untuk kepentingan politik orang-orang komunis atau elit-elit PKI ya. Kemudian selanjutnya bentuk kabinet parlementer. Nah, ini tuntutannya dari orang-orang PKI supaya dibentuk kabinet parlementer. Selanjutnya, aksi-aksi FDR. Nah, aksi-aksi FDR ini antara lain ya, memancing bentrokan dengan lawan politik. Nah, ini yang bikin tidak stabil ya. Mereka melakukan agitasi-agitasi, memancing bentrokan dengan lawan politik, sehingga situasi masyarakat menjadi tidak kondusif. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan sabotase ya. Sabotase ini adalah gerakan semacam membuat kerusuhan ya, melakukan teror ya terhadap masyarakat ya. Nah, ini ya, FDR melakukan gerakan sabotase ekonomi. Misalkan Pemerintah Republik Indonesia melakukan kegiatan ekonomi, kemudian ya ketika proses itu dilakukan, disabotase atau dirusak oleh orang-orang FDR, sehingga ini sangat mengacaukan perekonomian suatu negara ya. Jadi kegiatan bisnis tidak berjalan karena disabotase oleh FDR. Memang tujuannya adalah untuk meruntuhkan pemerintah Republik Indonesia yang sedang diperjuangkan. Yang ketiga, menggalang pemogokan buruh di pabrik. Nah, ini juga berbahaya karena tuntutan mereka adalah menggalang pemogokan buruh di pabrik. Padahal kan buruh adalah salah satu fondasi ekonomi ya yang penting bagi suatu bangsa, dan mereka menginginkan mogok ya. Biasa orang-orang komunis kan punya tradisi seperti itu ya, dari zaman Belanda sampai sekarang ya. Mereka kalau udah protes, basis masanya adalah buruh ya, buruh, petani. Nah, ini kan menjadi tidak kondusif masyarakat ya. Langkah-langkah yang dilakukan ini cukup radikal sehingga bisa merusak fondasi-fondasi ekonomi. Itu ya gerakan-gerakan atau aksi-aksi FDR di Jawa Timur. Ya, selanjutnya saat Amir Syarifuddin ya mendeklarasikan FDR ya
saat ia membentuk FDR, Musso dalam persembunyiannya di Uni Soviet kemudian turut serta ya membantu untuk mensolidkan ya, untuk memperkuat gerakan-gerakan orang-orang komunis ya. Ia pulang menyamar ya menjadi Suharto ya, atas nama Suharto ia menyamar kemudian kembali ke Indonesia ya. Karena setahun ini kan memang sejak zaman Belanda tahun 1926 ia berhasil melarikan diri ke luar negeri dan mendapatkan suaka di Uni Soviet. Selama itu pula ia tidak pulang ke Indonesia, dan saat Amir Syarifuddin ini mendeklarasikan FDR, melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia, ia turut serta ya memperkuat gerakan ini, bahkan ia memperkuat struktur PKI ya, dan ia juga melakukan agitasi ya. Agitasi itu apa ya? Propaganda politik ya, yang agitasinya ini lebih banyak ya mendiskreditkan tokoh-tokoh ya, mendiskreditkan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia ya, lewat surat kabar, lewat mobilisasi massa, lewat orasi-orasi ya. Ini Musso ini ya, yang isinya kontra kebijakan pemerintah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya Amir Syarifuddin kan membentuk FDR. Nah, rencana FDR secara keseluruhan ini ternyata diketahui ya setelah penggerebekan dilakukan di Madiun ya, dokumen-dokumen ditemukan dan isinya seperti ini ya. Jadi rencana FDR itu menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI. Nah, ini ya. Jadi orang-orang FDR ya, FDR ini ya meminta tentara-tentara atau orang-orang komunis supaya menarik diri kesetiaannya dari TNI. Kemudian yang kedua, mobilisasi pasukan komunis ke tempat-tempat strategis ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tempat-tempat strategis itu bisa di-cover. Makanya kan mereka menginginkan tempat-tempat yang tidak strategis lebih baik ditinggalkan, mobilisasi atau pindahkan tentara-tentara komunis di tempat-tempat strategis saja ya, seperti Madiun, Solo, ya Semarang ya. Tempat-tempat yang tidak strategis lepaskan saja gitu. Nah, ini adalah strategi perjuangan mereka ya dalam rangka untuk memperkuat basis pemberontakan mereka ya di Madiun. Ya, rencana mereka selanjutnya adalah mempersenjatai rakyat ya, dengan membentuk tentara rakyat. Nah, ini ya memang di mana-mana kalau komunis itu menginginkan agar rakyat itu diberikan persenjataan, karena mereka percaya bahwasanya rakyat ini adalah basis pertahanan yang kuat ya, karena memang basis kekuatan orang-orang komunis adalah ya buruh, ya, petani ya, orang-orang kelas proletar ya, kelas bawah, dan ini harus diberikan senjata. Makanya kan nanti di masa depan ya, tahun 60-an kan mereka menuntut supaya diadakan angkatan kelima, yaitu angkatan rakyat ya, rakyat buruh dan petani dipersenjatai. Namun ini kan ya berbahaya, masyarakat dipersenjatai, nanti kalau seandainya terjadi kerusuhan saling bunuh-membunuh, nah, sehingga ini tidak cocok ya dengan kesepakatan bersama, sehingga ini sangat membahayakan ya kebijakan membentuk tentara rakyat. Tapi ini adalah rencana mereka, rencana FDR ya, dalam rangka untuk bangun basis kekuatan di Madiun. Dan mereka juga menjadikan Madiun sebagai basis gerilya dan menjadikan Surakarta sebagai daerah kacau. Kenapa Surakarta dijadikan daerah kacau? Sebetulnya ini untuk memecah perhatian Tentara Nasional Indonesia supaya fokus menangani masalah yang di Surakarta, sehingga tidak fokus ya menyerang di Madiun, sehingga mereka dengan leluasa membangun basis kekuatan di sana, simpul-simpul dengan masyarakat di sana. Dan kalau kalian baca ya lebih dalam lagi, di Madiun juga mereka melakukan banyak sekali teror-teror ya terhadap para ulama-ulama yang menyatakan kesetiaannya terhadap Republik Indonesia. Makanya kan pada masa itu banyak ulama-ulama di Jawa Timur yang menjadi korban ya, korban keganasan FDR ini, keganasan PKI ini, karena memang masyarakat masih setia terhadap Republik Indonesia di bawah Soekarno-Hatta ya, bukan di bawah Musso begitu. Sehingga ya rakyat menjadi korban kekejaman di sana.
Pada saat pemberontakan terjadi, ya Musso sebagai tokoh utama dalam pemberontakan ini mengusulkan agar dibentuk Front Nasional, ya. Front Nasional yang terdiri dari orang-orang kiri, ya, kubu-kubu golongan kiri. Dampaknya, kubu-kubu golongan kiri semakin kuat, partai-partai sosialis kiri seperti Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Partai Komunis Indonesia melakukan fusi. Ya, jadi kekuatan mereka semakin kuat setelah usulan Musso, ya, untuk mengadakan Front Nasional, ya, yang tujuannya untuk, ya, melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Ya, di Madiun orang-orang PKI melakukan agitasi-agitasi politik, ya. Mereka melakukan agitasi propaganda-propaganda, ya, bentuknya antara lain provokasi antara pasukan divisi Siliwangi dan TNI di Surakarta, ya. Supaya terjadi kekacauan, ya, mereka melakukan provokasi, ya, di divisi Siliwangi, ya, kemudian dengan TNI Surakarta. Kemudian yang kedua, mereka menginginkan terjadi bentrok antara FDR dengan gerakan revolusioner. Jadi agitasi PKI ini mengakibatkan bentrokan, ya, antara FDR yang jelas, ya, FDR ini adalah gerakan makar dengan gerakan yang pro terhadap Republik Indonesia, gitu. Sehingga terjadi konflik, ya, terjadi kekacauan di sana karena memang yang satu setia terhadap Republik Indonesia, yang satu malah mendukung PKI. Konflik ini menewaskan, ya, salah satu seorang dokter, ya, satu dokter di Madiun yang namanya Dr. Muardi, ya. Ini akibat dari konflik antara FDR dengan Gerakan Rakyat Revolusioner yang mendukung Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, PKI juga melakukan teror, ya, pada masyarakat guna menjatuhkan wibawa pemerintah. Jadi masyarakat di Madiun, ya, kondisinya sangat mencekam, ya, ketakutan kalau masyarakat menunjukkan kesetiaannya terhadap Republik Indonesia, mereka tidak segan-segan untuk melakukan penumpasan. Makanya banyak juga korban di Jawa Timur, ya, karena memang orang-orang Jawa Timur masih setia terhadap Republik Indonesia, ya, bisa dinalar, ya. Ketika kita lagi berjuang mempertahankan Republik Indonesia, ini malah menggunting dalam lipatan yang melakukan makar pemberontakan, sehingga ini kan sangat tidak etis sebetulnya, sangat berbahaya, begitu. Dan kenapa mereka justru orang-orang komunis itu melakukan makar? Karena memang sejak awal pun mereka, ya, tidak menginginkan Indonesia berdiri atas nama payung Pancasila, ya. Mereka lebih menginginkan Republik Indonesia ke depan, ya, menganut paham komunis sebagaimana di Rusia. Makanya kan nanti mereka akan mendeklarasikan berdirinya pemerintahan Republik Soviet Indonesia. Ya, sudah jelas, ya, secara ideologi mereka berbeda karena mereka mengadopsi, ya, menginginkan Indonesia menjadi bagian dari komunisme internasional. Ya, tujuan mereka adalah untuk memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Ya, tujuannya jelas untuk menentukan Republik Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan PKI, ya, yang sangat bertentangan dengan Pancasila, ya. Kan dalam sejarahnya memang orang-orang komunis itu tidak terlibat dalam penyusunan dasar negara, ya, pada masa Jepang. Pada masa Jepang kan orang komunis juga kan tidak termasuk golongan yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan Jepang. Mereka kebanyakan adalah golongan bawah tanah, ya, yang melakukan gerakan-gerakan konfrontasi melawan pemerintah Jepang, dan mereka sama sekali tidak ada yang terlibat dalam penyusunan dasar negara. Sehingga perlu dicatat bahwasanya orang komunis itu memang mengapa ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis, karena mereka memang tidak terlibat dalam pembentukan dasar negara Pancasila. Nah, sekarang kita beranjak membahas mengenai penumpasan terhadap para pemberontak, ya, ini terutama pemberontak PKI Madiun, ya. Apa saja upaya pemerintah dalam melakukan penumpasan? Antara lain, ya, yang pertama, pemerintah melancarkan gerakan operasi militer 1, ya. Kemudian yang kedua, pemerintah juga melakukan pemberedelan surat kabar berhaluan komunis, ya. Pemberedelan itu maksudnya apa, ya? Penutupan, karena surat kabar ini memang digunakan untuk propaganda, provokasi masyarakat supaya tidak
setia terhadap NKRI, makanya dibredel surat kabar ini ya ke pemerintah supaya tidak membuat orang-orang menjadi membangkang ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan Jatim sebagai daerah istimewa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pemerintah Republik Indonesia benar-benar fokus ya menangani persoalan ini di Jawa Timur, makanya dijadikan daerah istimewa. Kemudian yang keempat, mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur Jatim ya. Jadi karena kondisi Jatim sangat morat-marit ya, bisa dikatakan tidak berdaya karena dikuasai orang-orang komunis. Nah, makanya dipilih gubernur dari kalangan militer yang bernama Bapak Kolonel Sungkono ya sebagai gubernur Jatim. Yang kelima, penumpasan diserahkan kepada Kolonel Nasution yang di masa depan dia menjadi jenderal besar ya, pangkat bintang 5 ya, ini karena jasanya sangat besar ya. Abdul Haris Nasution ya, Kolonel Nasution. Dan alhamdulillah ya penumpasan itu berhasil dilakukan. PKI di Surakarta, di Madiun berhasil ditumpas. Dan kalian bisa melihat ya ini foto-fotonya ya. Yang pertama ini ya kanan kiri atas ya, ini adalah foto ketika Amir Syarifuddin dan kawan-kawan diarak ya oleh Tentara Nasional Republik Indonesia karena tertangkap ya mereka dari persembunyiannya ya. Amir Syarifuddin tertangkap ya dan kemudian dia dihukum mati ya. Kemudian ini yang gambar sebelah kanan ya, yang sebelah kanan ini atas ya, ini adalah Amir Syarifuddin saat sedang dalam pelarian ya. Ini kondisinya seperti itu karena memang dalam masa pelarian sehingga mereka dimanapun melakukan rapat-rapat tersembunyi ya. Selanjutnya ini gambar yang di bawah ya, kiri bawah ini adalah Musso ketika jenazah Musso ya ketika tertembak di tempat ya. Ini Musso karena tetap bertahan ya, tidak mau menyerah, akhirnya kan TNI melepaskan peluru tajam dan akhirnya Musso tertembak dan tewas di tempat ya. Dan gambar kanan bawah ini adalah gambar ketika para simpatisan kader-kader PKI yang mau melakukan pemberontak diarak-arak ya, kemudian digiring ya untuk dilakukan proses hukum ya. Biasanya kalau makar ini ya dihukum mati itu. Demikianlah materi mengenai upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya disintegrasi. Semoga materi ini memberikan manfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Silakan mas-mas semuanya, jika masih bingung bisa disimak lagi materi ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, tentunya apa yang saya sampaikan masih banyak hal-hal yang kurang. Silakan kalian lengkapi dengan membaca buku ya, baik buku pelajaran ataupun sumber-sumber yang relevan ya, karena memang esensi belajar itu mencari ya, bukan hanya sekedar dikasih tapi juga mencari ya. Dan semoga materi ini memberikan inspirasi kepada kita supaya kita bisa mengantisipasi bahaya-bahaya yang mengancam bangsa kita dari upaya-upaya disintegrasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.